Dan yang repot ketika hutang, dia tidak mau membayar walaupun sudah ada. Ada tipe-tipe orang yang semacam itu. Akhirnya apa? Setan yang tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala selalu membisik-bisiki si fulan ini untuk selalu berhutang. Padahal hutang di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan ringan. Hatta orang yang mati syahid sekalipun, yang mati di medan jihad, yang semestinya ruhnya langsung ke surga, tertahan. Yughfaru lisyahidi kullu syai'in ladain. Orang yang mati syahid akan diampuni seluruh dosanya illa dain, kecuali hutang, sampai dia dibayarkan. Dan dulu Rasulullah SAW setiap ada sahabat yang meninggal dunia, setelah dimandikan dan dikafani, sebelum menyolatkan, Rasulullah bertanya, hal alaihi dain, apakah dia masih memiliki hutang? Kalau keluarganya menjawab iya, kata Rasulullah, sallu ala ahlikum, silakan kalian menyolati jenazah ini, saya tidak mau menyolati. Terkecuali kalau ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, dainuhu alayya, ya Rasulullah, hutang yang menjadi tanggunganku. Baru Rasulullah SAW mau menyolati sahabat yang meninggal tadi. Jadi bukan perkara ringan. Nah itu. Dan masih banyak lagi cara-cara syaitan atau khutwah-khutwah syaitan, tapakan-tapakan, langkah-langkah syaitan yang sering diikuti oleh manusia tanpa sadar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kamu ikuti jejak langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ya mas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari beberapa ayat yang sudah kita bahas pasca haji, yaitu seseorang bisa menjadi orang munafik, tapi sebaliknya seseorang bisa menjadi seorang mukmin yang sejati setelah ibadah haji. Dan mudah-mudahan kita sebelum dan sesudah haji tetap dan terus menjadi mukmin yang komet insyaallah. Demikianlah hadanallahu wa iyyakum ajmain wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan tampaknya aroma cukup menyengat sehingga suara menjadi serak-serak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz pengucapnya. Semoga yang sampaikan kepada kita semua menjadi seorang yang uswah hasanah, menjadi contoh yang teladan, bukan hanya jadi pembicara aja, tapi bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustaz pengucapnya. Kemudian berikutnya adalah siapa yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambung pengajian Jumat yang lalu dengan Pak Ustadz Abu Ja'far ya, itu akan disampaikan bahwa dosa suatu kaum bisa menghalangi turunnya rahmat dan turunnya hujan hari ini. Ya saya tanyakan, apa ada hubungannya dengan Saudi yang bumbunya muslim tapi sudah sekali hujan? Terima kasih. Yang lain yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sahabat Ustaz yang diwakilkan kepada saya, pertanyaan seperti ini Ustaz. Jadi ada seorang yang menikah, dia memiliki tambatan hati, tapi orang tuanya itu memiliki calon untuk dia, memiliki calon untuk dia selain dari tambatan hati yang tersebut. Orang tuanya itu kurang menyetujui calon yang dia pilih dan menginginkan calon untuk dia agar
melihatnya lebih dekat terlebih dahulu. Namun sahabat saya ini sudah top memilih orang tersebut yang dicintainya gitu. Dan bagaimana ya Ustaz? Langkah mana yang harus diambil agar semuanya istilahnya baik untuk kedepannya gitu dan sesuai dengan tujuan Allah. Terima kasih. Mengenai nafi Ustaz, gimana kalau hukumnya tadi orang yang buta itu arwahnya bisa di apa? Di stop dulu ya. Yang membentangkan, sementara beliau itu sudah meninggal. Bagi hukumnya apa? Yang meninggal ya, yang pinjam kan, yang pinjamnya tuh meninggal. Sementara kita istilahnya mengutangkan itu ikhlas ya? Iya, mau bayar barangkali tapi udah meninggal. Yang pertama tentang apakah ada hubungan tentang dosa dan sulitnya hujan di Arab Saudi ini. Ya, kita ceritakan beberapa peristiwa di Arab Saudi ini. Sekitar 10 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, kita masih ingat betul. Apabila ada sholat istisqa, maka akan turun hujan pada hari itu. Bahkan kita dulu masih ingat ketika kita berada di Masjidil Haram, sholat istisqa bersama dengan Syekh Suraim. Jadi sholat istisqa belum selesai, hujan sudah turun. Ya Allah. Nah sekarang, ya Allah. sudah 2 tahun kita ingat. Tahun ini dan tahun yang lalu. Jadi setelah sholat istisqa malah Allah mengirim apa? Debu. Kita ingat betul sudah 2 tahun. Dan di sini kan model arahan-arahan dari atasannya, dari raja. Dan kita pun tahu bahwa Raja Abdullah sedang sakit ya dari kemarin itu. Karena sang khatib biasanya menyebutkan ada surat ataupun perintah dari raja melalui Amir Sultan wakilnya. Berarti kan raja sakit. Untuk atau setiap imam di masjid-masjid mengadakan sholat istisqa. Nah ternyata seluruh Arab Saudi mengadakan sholat istisqa selama 2 tahun ini. Allah justru mengirim Debu. Dan debu bagi masyarakat Arab memang musibah. Nah apa ada hubungannya dengan dosa? Jelas. Karena Arab Saudi 10 tahun yang lalu bukanlah Arab Saudi yang sekarang ini. Bahkan kita masih ingat dulu ada guru atau dosen kita di Madinah dulu, guru hadis. Dia kalau bercerita tentang Arab Saudi itu nangis dia. Itu 10 tahun yang lalu. Karena kita dilihatkan baru 8 tahun. Sebelumnya kita di Madinah kuliah 4 tahun. Nah sekitar 10 tahun yang lalu dia udah menangis. 5 tahun yang lalu kata beliau, nggak ada orang-orang Saudi, pemuda-pemuda Saudi trek-trekan itu nggak ada. Kemudian nggak ada ketika sudah azan anak-anak itu pada bermain bola gitu kan, apa itu pada waktu maghrib. Sekarang sudah nggak ada yang larang. Anak-anak pada bermain bola karena sudah ada yang larang. Terlebih ya mereka pun mengakui bagaimana dosa-dosa besar yang dilakukan oleh masyarakat di sini terhadap para pembantu. Bukan hanya pelecehan seksual, kalau pelecehan seksual ya kita berhusnuzon lah, mungkin hanya beberapa. Tapi hak-hak mereka itu yang sangat dizolimi. Gak usah jauh-jauh, misalnya di kantor dakwah.
Di kantor dakwah itu bisa dihitung yang memang orang-orang yang kerja di kantor dakwah yang mengizinkan pembantunya atau supirnya ngaji itu bisa dihitung. Jadi mereka bikin program pengajian, bikin program apa, tapi pembantu dan supirnya nggak boleh ikut ngaji. Itu contoh kezaliman terhadap hak din agama. Dan masih banyak yang lain, dan dosa-dosa besar itu akan menghalangi seseorang atau menghalangi turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang di Jazirah Arab ini disimbolkan dengan turunnya hujan. Ya apalagi